Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk aplikasi apotek. Untuk memulai tinggal masukkan username sama password 123456788. Nah, ini halaman awal. Di sini ada tampilan obat yang paling banyak terjual bulan ini. Nanti kalau udah bulan depan ini akan berubah. Jadi ini tiap bulan. Ini ada stok habis. Stok obat apa aja yang habis. Ini total keseluruhan obat yang habis ada 1393. Ini di sini cuma tertampil 5. Nah, ini obat hampir kadaluarsa. Hampir dan sudah kadaluarsa, nanti akan keluar di sini. Maksimal hampir kadaluarsanya adalah H-7 sebelum kadaluarsa, nanti dia akan keluar di sini. Jumlah total obat kadaluarsa dan hampir kadaluarsa itu nanti totalnya ada di sini. Totalnya ada 6. Ini hanya tertampil 5. Oke. Selanjutnya ini tadi menu dashboard. Selanjutnya ada di data master. Data master ada kategori obat. Kategori obat ada penambahnya di sini. Misalnya kategori apa? Ini sudah ada generik sama paten. Ini ada kategori. Kita tambahkan aja di sini. Misal akan dihapus, diubah. Ada kategori 1, ubah data. Kategori 1, kalau mau hapus tinggal hapus aja. Oke, udah. Setelah itu ada di master pabrik obat. Penggunaannya sama seperti di kategori obat tadi, tinggal ditambahkan di sini. Untuk kemasan, di kemasan ada ampul, tube, flash. Misalnya kita mau nambah apa, nanti di sini hampir sama seperti itu. Data master ini seperti kategori obat, pabrik obat, kemasan obat, data supplier nanti digunakan di master obat dan BHP. Untuk data supplier, di sini ada nama supplier, alamat supplier, kota supplier, kode pos, nomor telepon, catatan. Di sini nggak wajib semua terisi. Misal nanti kosong juga bisa. Nah, ini alamat kosong. Kode pos juga kosong. Nanti kalau mau tambah tinggal tambah. Untuk master obat dan BHP, klik sini. Nah, ini ada tabel nama obat, pabrik, kategori, kemasan. Jenis ini nggak keguna ya. Kadaluarsa, harga pokok, keuntungan, harga jual, stoknya ada berapa. Untuk mensortir tinggal diklik ini. Ini ada dari yang terbesar, terkecil. Untuk pencarian yang dicari, misalnya amoksisilin. Nah, nanti keluar amoksisilin, semua ya dengan kata amoksisilin keluar di sini. Kalau mau ubah nanti tinggal ubah di sini, dan ini nanti keluar di sini. Amoksisilin 500 nova. Sebelumnya kita tambah dulu ya. Tambah nanti ditekan tombol plus ini. Nah, nanti keluar form penambahan nama obat. Ini nanti obat contoh misal. Nah, generik atau paten? Soalnya itu di kategori di sini baru generik dan paten. Kalau misal mau ditambahkan kategori nanti bisa masuk ke data master kategori obat. Pabrik ini ada, ini Pharma harusnya. Lama dan Konimek. Itu cuma coba aja ya. Tanggal kadaluarsa. Misal masukkan sini harga pokok. Ini harga pokok itu harga kita beli dari supplier. Misal 2000. Keuntungannya berapa persen? Misalnya keuntungannya itu
20%. Nanti dia akan otomatis menghitung keuntungan dari harga pokok 2000 ini. Kita simpan, data berhasil simpan, oke. Obat contoh tadi ya, obat contoh. Nah ini nanti harga pokok 2000, harga jualnya 2400. Stok kosong karena kita belum melakukan pengadaan pembelian maupun kita stok opnam. Ini menu cetak. Cetak ini untuk mencetak barcode barang tersebut. Nanti ada nama obatnya, ada expired atau kadaluarsanya kapan, sama ini kode barangnya. Nah, udah ya, tadi udah. Kalau obat tinggal ke sini ubah. Misal obat contoh 1. Kita tekannya ubah data, bukan simpan. Ubah data. Oke. Menu transaksi ya. Menu transaksi ada jual bebas, resep dokter, pembelian, data pembelian, dan data penjualan. Untuk jual bebas, kita coba. Misalnya kita masukkan amoxicillin. Nah, ini ada stok 50. Jumlah yang mau dibeli itu 10. Diskonnya kalau nggak ada ya biarkan, kalau ada misal 10%. 10% aturan pakai. Ini dalam persen ya, bukan dalam angka, misalnya 2000. 2 kali 1 simpan. Nah, ini ada diskon 10%. Nah, embalaase tuslah. Nanti ada settingannya sendiri, embalaase dan tuslah. Nah, kita tambahkan lagi, misalnya apa ya? Asitral jumlah 2, diskonnya 0. Nah, diskonnya 0. Ini ada menu cetak aturan pakai, batalkan transaksi. Ini kalau batalkan transaksi nanti ini dihapus semua dan mengulanginya lagi dengan nomor nota penjualan yang baru. Kalau cetak aturan pakai, ini adalah etiket aturan pakai. Di sini ada amoxicillin 2 kali 1. Karena jual bebas jadi tidak ada nama pasien. Untuk pembayaran ini kan habisnya 110 450 ya. 110 450. Nah, kalau sudah bayar dan cetak nota. Oke. Nah, ini nanti notanya. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai ini akan reset ke hapus ke 0 lagi. Untuk cari penjualan nanti bisa diklik di sini. Mau cari penjualan tanggal berapa? Ini tadi tanggal 20. Coba kita cek tanggal 20. Nah, ini tadi yang sudah ini tadi contoh sebelumnya. Ini misal ada yang belum dibayar. Misal di pas penjualan sini tiba-tiba kita ke reload sebuah halaman ini, jadi nanti kita bisa bayar di sini. Misal belum dibayar. Untuk penjualan ini, misal kita udah ditambahkan tadi seperti misalnya kita coba lagi. Nah, ini amoxicillin tadi sebelumnya kan 50. Kalau sudah dibayar menjadi 40, tadi sudah dibayar 10 buah tadi, jadinya
Di sini stoknya 40. Coba kita ke 5. 2 kali 1. Kalau ini belum dibayar, nanti stoknya masih tetap sama. Masih tetap 40. Tapi nanti kalau sudah dibayar dan selesai, 3.500. Ini tadi 5 ya jumlahnya, jadi nanti 35. Coba kita lihat lagi. Bentar. Oke. Amoxicillin. Nah, tinggal 35. Cari data penjualan nanti di sini. Bisa juga melalui menu atas ini dan data penjualan. Nanti sama menunya seperti ini. Tadi tanggal 20. Nah, ini untuk yang belum dilakukan pembayaran, nanti dia akan ada tombol pembayaran. Kalau yang sudah, nggak ada lagi. Nah, ini ada statusnya belum dibayar. Ini bisa diklik di pembayaran. Di sini juga bisa cetak aturan pakai. Oke. Misalnya berapa ini? 404.09.250. Bayar dan cetak nota. Nanti kalau sudah dibayar, dia tidak bisa dibayar lagi, cuma bisa cetak nota. Ini batalkan bisa, enggak kepakai ya di sini ya. Kemudian sudah itu tadi penjualan. Resep dokter. Resep dokter ini nanti di sini ada resep dokter hari ini. Jadi nanti kalau udah bukan hari ini, resep-resep yang kemarin udah nggak bisa dilihat lagi. Yang bisa lihat cuman dokternya aja. Jadi kita coba dulu, kita misal daftar dulu pasien. Ini coba daftar. Nanti nama-nama untuk stok silahkan dicek lagi karena nanti stok obat akan keluar di resepnya dokter. Misalnya kita cek aseti 10. Terus apa lagi ada ya? Bisa aja. Nah, nanti akan keluar di menu resep dokter ketika dokter sudah memasukkan resep. Nanti ada tombol validasi resep. Jadi fungsi validasi resep adalah mengecek apabila stok yang kita punya dan resep yang dimasukkan dokter nanti tidak sesuai. Misal kita punya stok 5, tapi dokternya masukin 10. Nanti kita bisa ubah menjadi 5.
Itu kemungkinan terjadi kalau misal ketika dokter sudah ngetik resep dokter, dan pas itu juga setelah itu ada yang beli, kan dokter jadinya nggak tahu kan stoknya berapa. Jadi ada 10. Misalnya kita ubah menjadi 5. Nah, tinggal digantinya 5 gitu aja. 5. Ini udah berubah nanti. Untuk ini bisa cetak resep. Nah, ini nanti resep yang dari dokter bisa dicetak dalam bentuk seperti ini. Cetak aturan pakai juga ada. Setelah semua sudah dirasa benar, tinggal validasi aja. Validasi dan lakukan pembayaran. Berapa itu? 42 33 480. Udah, tinggal bayar dan cetak nota. Oke. Nah, udah. Ini ada detailnya. Oke. Udah selesai. Tadi transaksi resep dokter. Nah, kemudian di pembelian. Pembelian ini jika kita sedang melakukan pengadaan barang atau BHP atau obat, nanti di sini pembelian dari supplier. Ini ada nomor faktur, tanggal belinya kapan, ini tanggal sekarang, misal mau tanggal kapan bisa dirubah. Suppliernya Kimia Farma, ini supplier dari menu supplier tadi, jatuh tempo kapan, jenis pembayaran, tunai atau kredit. Kalau misal pembayarannya kredit, kita pilih kredit, atau tunai. Kalau kredit, ini kita pilih nama obatnya. Misalnya Aciclovir. Kadaluarsanya bisa cek sini. Ini harga pokok bisa dirubah dari sini ya. Kalau ini kita ganti harga pokoknya misalnya jadi 700, nanti di master obat juga berubah menjadi 700 di sini, karena pasti kan kalau dari supplier kadang ada perubahan harga, jadi dari sini bisa dirubah juga harganya. Kadaluarsanya bisa dipilih kapan, jumlah beli misal kita belinya 100, diskonnya misalnya ada ya, simpan pembelian. Nah, untuk di sini harus berhati-hati untuk pembelian karena nanti tidak bisa diubah dan tidak bisa dihapus. Cuman kalau kita belum melakukan pembayaran di sini, nanti dia tidak akan masuk di laporan. Aciclovir 100. Dan ini ketika sudah dinambahkan ini, di sini tadi Aciclovir mana? Ini yang berapa miligram? 400 miligram. Ini yang kosong stoknya. Ini stoknya kosong. Tadi kita melakukan pembelian 100. Itu nanti sudah masuk di sini pembelian. Nah, ini jadi 100. Misal kita tambah lagi apa ya? Ini aktifat merah. Misal kita jumlah belinya 50. Nah, 50. Simpan. Udah, ini total 2.
668 3150. Udah selesai, kita bayar dan cetak. Oke. Ini faktur pembeliannya. Kalau kita mau nyari data yang sudah kita input tadi di mana? Di situ. Dicari data beli. Tanggal berapa? Tanggal 20. Ini bisa 1 bulan, 1 tahun. Tapi kalau kita terlalu banyak memilihnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini nanti bisa ngehang karena banyak data. Nah, ini ada pembelian yang dengan cara hutang. Kalau mau cetak faktur nanti bisa di sini. Nah, ini untuk yang sudah dibayar lunas semua dengan cara tunai, dia tidak akan ada tombol bayar piutang. Bayar piutang. Nah, misal bayar pembayarannya 10.000. Bayar dan cetak. Oh, ini tadi udah saya coba banyak. Nah, ini 370. Ini kalau misal sudah banyak pembayarannya, nanti notanya jadi 1. Misal kita udah selesaikan 370.760 bayar. Udah. Nanti akan sisa tagihannya 0. Berarti sudah selesai. Selanjutnya data pembelian tadi seperti tadi menunya. Ini data penjualan juga hampir sama. Kemudian ada di laporan penjualan bebas. Ini laporan diambil dari transaksi jual bebas. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 14. Kita cari. Nah, ini adalah transaksi semua di tanggal 1 sampai 14 Desember. Kita bisa cetak seperti ini. Atau jadi Excel. Kita unduh Excel. Yes. Oh, belum. Oke, ini udah keluar. Nah, ini laporan yang tadi ada di sini semua. Tanggal 11 sampai tanggal 14. Tanggal 1 sampai tanggal 14. Udah, kita keluarkan. Untuk ini ada laporan penjualan resep, penggunaannya hampir sama, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti ada fitur cetak dan unduh Excel. Laporan penjualan barang ini agak beda. Misalnya dari apa? Amoxicillin ya. Ini per bulan 12 tahun 2021. Nanti tinggal pilih tahunnya berapa, bulannya bulan berapa.
sudah, kita cari set. Oh, Nova yang ada ya. Nah, sama 12. Ini sama, menunya nanti harus cetak dan Excel. Per kategori, misalnya ke paten bulan 12 kita cari. Nah, ini dengan kategori paten semua akan keluar di sini. Aduh, back. Generik sama ini, ambil lagi menunya. Kemudian pembelian, laporan pembelian. Jadi misal dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kita sudah melakukan pembelian berapa aja. Ini ada sisi. Menunya sama, cetak dalam Excel. Kemudian laporan embalase dan tuslah sama per bulannya. Atau per hari juga bisa. Kalau per hari nanti tinggal 1 ke tanggal 1 Desember sampai tanggal 1 Desember. Oke, kosong ya. Belum ada soalnya. Udah. Kemudian untuk stok 6. Stok 6 ada tanggal opnamnya kapan, keterangannya, pilih obat. Obat ini nanti akan terisi otomatis. Misalnya Cerbose. Gitu. Stok awalnya ada 112. Lalu di realnya itu kalau misalnya kita ketemunya cuma 100, berarti hilangnya ada 12. Kalau kita nemunya 115, berarti tidak ada yang hilang. Misal kita buat ini, berarti simpan. Oh, keterangannya tadi kosong ya. Oh, ini nanti data di sini, data per tanggal sekarang. Jadi nanti kalau stok 6 hari ini nanti keluar di sini semua. Oke. Udah. Nambah apa lagi? Mana? Nasi clover ya. Nasi clover. Nah, ini adanya stoknya 30. Realnya ada berapa? Ada 100. Simpan. Kalau udah, kalau kita mau cetak tinggal cetak sini, kalau mau hapus ini. Hapus. Nanti hilang. Cetak ini, cetak. Jadi kan stok tanggal ini. Udah kode barang, nama barang, harga belinya berapa, tanggal stok namanya kapan, stok awalnya ini, dan realnya ini. Jadi nominal hilangnya nggak ada. Udah. Coba kalau kita misal ada yang hilang. Siklovir ini tadi misal tinggal 10, berarti hilang 20, simpan. Nah, nominal hilangnya nanti harganya. Kalau cetak nanti keluarnya di sini. Kemudian kalau kita mau ngecek stok opnam kapan, itu dicari data. Jadi ini per tanggal berapa, bulan apa? Wah lah, tadi tanggal 20 ya. Cari data. Nah, ini stok opnam hari ini tadi. Dan nanti ada di pengaturan. Pengaturan ini ada embalase dan tuslah. Jadi settingan embalase dan tuslah nanti ada di sini. Misal embalasenya 200,
200 dan tuslahnya juga 200. Data. Nanti setiap ada transaksi, otomatis nanti balasnya dan tuslahnya nambah terus 200 ini. Sama manajemen user. Nanti yang bisa ganti-ganti ini cuma admin.